Hai guys, setelah sekian lama akhirnya kami megang sebuah varian Acer Nitro baru. Dia nggak necessarily lebih kenceng dari Nitro lain, tapi yang pasti sedikit lebih luas. Selama ini, kalau kita review laptop Acer Nitro selalu dapat yang ukuran 15 inch, mulai dari Nitro 5, Nitro 7, hingga Nitro V15. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngasih update desain kekinian yang ngikutin tren laptop gaming entry level 16 inch. Tapi, apakah ini menggunakan desain yang entirely baru? Well, dibandingin Nitro V15, ini jelas beda. Basisnya lebih mirip Nitro 5 biasa yang lebih tebal, punya port di 3 sisi, dan posisi engsel di atas bodi. Sama kayak laptop-laptop Nitro lainnya zaman sekarang ataupun rivalnya macam Victus dan Log. Seluruh bodi terbuat dari polimer polos warna hitam. Punggung metal masih eksklusif seri Predator saat ini, namun kalau kalian mau lebih menggunakan laptop ini sebagai pengganti desktop dan gak terlalu sering dibawa keluar, ya tentu nggak masalah bawa-bawa laptop 2,5 kilo begini. Desain engsel di atas bodi membuat layar sangat mudah dibuka, tapi perlu dicatat bahwa ini nggak bisa dibuka sampai tiduran. Yang kedepannya bisa diimprove adalah bezel bawah, karena nasibnya masih sama nih kayak Lenovo Log. Harusnya rasio layar 16:10 memungkinkan diet bezel bawah. Layar ini IPS 16 inch Full HD plus 105Hz, 100% sRGB untuk SKU yang saat ini dijual di Indonesia. Proper lah untuk laptop gaming entry level buat yang belum butuh layar QHD apalagi refresh rate 240Hz. Enak dipakai kerja, enak dipakai ngegame. Keliling laptop ada lampu indikator dan USB-A 3.2 Gen 1 always on di kanan, lalu charging port, HDMI 2.1 dan USB-C 3.2 Gen 2 support display output dan always on di pantat. Terus ada slot gembok, LAN port, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 dan combo audio jack di kiri. Untuk sekelas laptop gaming, kami expect at least ada satu lagi port USB-C atau USB-A. Login biometrik belum ada, adanya kamera 720p standar. Dengan ukuran dan bobot yang lebih besar, apakah Nitro V16 mampu menawarkan hardware yang lebih gahar dibanding seri Nitro lainnya? Sayangnya saat ini baru ada satu SKU V16 yang masuk Indo, dipersenjatai Ryzen 7 8845HS serta RTX 4050. RAM bawaan adalah 16GB dual channel, upgradable up to 64GB, lalu ada dua slot NVMe Gen 4 yang salah satunya udah ditempatin SSD 512GB. Ryzen 8040 series Hawk Point hingga saat video ini dibuat masih jadi opsi chip performa tinggi ekstra efisien yang sangat baik. Ryzen 7 8 core ini konsumsi dayanya mentok di 65 watt, tapi mampu ngasih performance mumpuni di benchmark. Pokoknya secara CPU Magnus bisa bersaing dengan Core Ultra 7 dalam berbagai workload intensive CPU, dan memastikan gak ada bottleneck saat render menggunakan GPU. Selain IGP Radeon 780M yang powerful, di sini sekali lagi ada RTX 4050 100W lebih yang sejujurnya belum maksimalkan ukuran dan kapasitas cooling bawaan. Sure, performa oke untuk game-game AAA selama DLSS-nya dijamin lancar di resolusi Full HD+, dan sangat ideal buat mainin game-game ringan macam Dota dan ZZZ. Berkat cooling proper, dua kipas gede yang ngebuang ke 4 heatsink, sekali lagi ini masih jauh dari potensi hardware maksimal yang bisa di-handle. So far dipakai main game dan render adem, bahkan seandainya dikasih RTX 4060 dan 4070 pun, cooling segini oke nggak akan keberatan. Tapi ya mungkin Acer nggak mau seri Nitro ini sampai makan porsi pasar seri Predator Helio 16 yang ada di kisaran 18 juta ke atas. Oh iya, keyboard yang dipakai bukan keyboard RGB, cuma bisa warna oranye doang aja sayangnya. Ini emang masalah selera, tapi agak lucu aja laptop gaming 16 juta lebih keyboardnya belum RGB. Full size emang full size, ada beberapa tombol tambahan macam Copilot, Nitro Sense, dan Media Button. Tapi lucunya sampai sekarang tombol terpisahnya masih dipakai untuk ganti power profile, sedangkan tombol powernya tuh keyboard. Touchpad normal, kualitas speaker standar, dan daya tahan baterai untuk playback YouTube selama 7 jam di mode iGPU Power Saver. Adapter untungnya cukup mini ya, hanya 135 watt aja, yang sebenarnya pas-pasan banget untuk sebuah laptop gaming ukuran gede. Di kelas laptop 15 inch, 16 inch, 16 jutaan, Acer Nitro V16 sebenarnya punya performa CPU solid.
Tapi kalau ngelihat saingannya sendiri seperti Log 15 yang sama-sama 16 jutaan, 100% sRGB, dan Ryzen 7 tapi generasi sebelumnya, dia udah pakai RTX 4060 yang lebih powerful. Begitu juga kalau emang lebih ngincer 4060-nya, kalian bisa ambil Victus 15 Ryzen 5 8645HS yang sejujurnya juga udah lebih dari cukup untuk gaming dan ngedit-ngedit tanpa bottleneck. Apakah sang Ryzen 7 dan layar 16:10 bisa membelokkan beberapa customer pada laptop ini? We'll see. Yang penting kami sangat menunggu Nitro V16 dikasih GPU yang lebih serius, setidaknya RTX 4060 bersamaan power adapter lebih gede. Itu dulu soal Acer Nitro yang satu ini. Please like dan share, and as always, stay safe, stay healthy.